Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, pada hari Rabu 5 Oktober 2022 bersama saya Aisyah Amalia Putri. Langsung saja ke berita yang pertama sahabat Kompas TV. Perayaan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia dirayakan di Istana Merdeka Jakarta. Pagelaran upacara dilanjutkan dengan pameran dan parade alutsista. Di hari ulang tahun ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk TNI karena selalu menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI dilangsungkan di halaman Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo memimpin langsung jalannya upacara sebagai inspektur upacara. Upacara pun berjalan khidmat. Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga para kepala staf ikut hadir mendampingi Presiden. Dalam amanatnya, Presiden berterima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk TNI. Presiden juga berpesan agar TNI dan Polri bisa bersinergi dalam menjaga kedaulatan NKRI, menjaga profesionalitas, dan mengawal deretan agenda nasional Indonesia ke depannya. Pertama-tama, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara berada dan bertugas. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI yang terus menjaga kedaulatan bangsa, menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Jadilah garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, setiap tantangan, setiap hambatan dan gangguan. Bersikap dan bertindaklah secara profesional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Peliharalah kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI akan kuat. Beralih ke berita yang kedua, sahabat Kompas TV, Bareskrim Polri telah menyerahkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau pelimpahan tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, 11 tersangka lebih dulu menjalani tes kesehatan di Bareskrim Polri dan dinyatakan sehat. Secara bersamaan, ke-11 tersangka diberangkatkan dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung menggunakan kendaraan taktis Brigade Mobil. Ada 2 perkara yang hari ini dilimpahkan oleh penyidik Bareskrim ke Kejagung, yakni kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Kepala Biro Multimedia Polri, Gatot Repli, menyampaikan pelimpahan tahap 2 juga dilakukan dengan menyerahkan barang bukti kepada jaksa penuntut. Tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung. Ya. Yang pertama itu adalah 5 tersangka terkait pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340, Junto 338, Junto 55 dan Junto 56. Itu antara lain Saudara FS, RE, RR, kemudian KM dan PC. Kemudian nanti juga akan diserahkan juga terhadap para tersangka terkait obstruction of justice atau OOJ. Yang jumlahnya ada 7 orang, yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, CP, dan IW. Nah, untuk saudara FS ini juga terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Presiden Joko Widodo bertolak ke Malang untuk meninjau Stadion Kanjuruhan. Dalam kunjungannya ini, ada 3 hal yang menjadi sorotan Jokowi. Usai meninjau Stadion Kanjuruhan, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan audit terhadap seluruh stadion di Indonesia. Audit terutama dilakukan pada bagian bangunan stadion,
yang meliputi pintu gerbang, pintu posisi duduk penonton, dan pagar pembatas. Presiden Jokowi meminta audit dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, Presiden juga meminta adanya evaluasi total mengenai pengamanan dan pelaksanaan pertandingan sepak bola. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.